Ya, jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 Design Thinking. Nama saya adalah Kresna Dava Pratama, NRP 091 095. Nama saya Eva, NRP 091 7002. Perkenalkan, nama saya Divapus, kelompok 7, NRP 010. Perkenalkan, nama saya Fira Sauri Rohman, NRP 091 19 105. Dan di sini saya akan membahas bagian saya. Yang pertama yaitu adalah pentaempati 1, sei dan tu. Jadi mari kita mulai dengan yang sei. Tema kita ini adalah yang kemiskinan desa Tambaweti. Setelah dilakukan interview oleh masyarakat yang di Tambaweti itu, jadi mereka itu bilang bahwa masalah sampah-sampah yang ada di laut itu sudah dari zaman dahulu, bukan zaman dahulu tapi sudah dari dulu itu. Jadi itu semakin banyak dan semakin menjadi gangguan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya itu. Terus yang kedua, kebanyakan masyarakat yang tinggal di desa Tambaweti itu, yang di sekitar laut itu, jadi kerja mereka itu nelayan semua kebanyakannya. Lalu mereka juga bilang bahwa tidak semua orang di situ mempunyai perahu sendiri untuk nelayan. Lalu mereka juga bilang bahwa mereka jarang dapat bantuan dari luar seperti dari organisasi atau pemerintah atau gitu. Jadi mereka itu kayak sendiri-sendiri gitu loh. Terus mereka juga bilang mereka hanya dapat cukup banyak utun ketika pelayanan itu sedang musim, yaitu ketika musim tidak hujan, karena kalau hujan itu mereka nggak bisa tiap hari nelayan gitu loh. Lalu mereka juga bilang bahwa ikan yang mereka dapat itu dari 100 sampai 200 setiap kali mereka nelayan. Dan mereka itu juga nelayan biasanya dari sore hari sampai pagi hari atau malam hari sampai pagi hari. Jadi bukan dari pagi-pagi loh. Itu bagian tentang saya. Jadi sekarang mari kita masuk dalam yang tuh apa yang mereka lakukan. Jadi yang mereka lakukan itu adalah tetap kerja keras biar mendapat ikan yang banyak walaupun tidak musimnya. Jadi supaya bisa hidup, karena hidup mereka itu sudah berbasis dalam dari memancing itu. Terus yang kedua, mereka juga bagi masyarakat yang tidak punya perahu untuk nelayan itu, jadi mereka pinjam dengan yang punya dari mereka yang bilang itu, atau mereka sewa 10.000 atau gitu loh. Atau mereka itu bilang juga kadang-kadang yang nelayan itu adalah kayak 2 orang 1 perahu gitu loh. Jadi 2 orang itu mungkin nanti ikan yang mereka dapat itu dibagi 2 atau untungnya dibagi 2. Jadi kayak kerja sama antara mereka gitu loh. Terus yang terakhir, sampah-sampah di sungai dibiarkan saja di situ. Jadi mereka itu nggak melakukan apa-apa pun buat sampah-sampah yang ada di tempat itu. Jadi sudah itu tentang yang saya dan yang itu. Jadi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang peta empati yang pertama, yang nomor 1, yaitu think dan feel dari mereka masyarakat, khususnya nelayan dan ya pekerja yang bekerja di desa Kelurahan Tambakodi. Jadi mereka berpikir bahwa mereka merasa tingkat kemiskinan mereka meningkat. Jadi dengan mereka hidup di sana dan yang hanya mengandalkan hasil laut dan lain-lainnya, mereka merasa bahwa
mereka bukannya kemiskinan mereka menurun, malah kemiskinan mereka makin meningkat. Lalu mereka juga berpikir bahwa kerjaan mereka hanyalah yang mereka bisa lakukan hanya memancing sebagai pekerjaan mereka, yaitu sebagai nelayan dan penangkap hasil laut. Pokoknya mereka hanya bisa mengandalkan hasil laut dalam pemikiran mereka. Lalu mereka merasa juga bahwa nilai jual hasil laut mereka juga tidak berkembang dari dulu. Jadi mereka merasa bahwa ya hasil laut mereka hanya dihargai seperti sekarang ini, tidak berkembang dan juga stagnan. Lalu mereka juga merasa bahwa lingkungan mereka itu sangat kumuh dan kurang sehat untuk tinggal di situ. Namun karena keterbatasan dan lain-lainnya, hal aspek lainnya, jadi mereka merasa tidak ada tempat lain. Namun mereka merasa bahwa lingkungan mereka ya kumuh dan kurang sehat. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi bagian saya yang tentang pemberdayaan desa yang ada di dekat Kenjeran. Yang saya akan bahas di sini adalah bagian user dan needs dari masyarakat desa tersebut. Yang pertama adalah user. Jadi usernya adalah masyarakat desa Tambak Wedi, dan needs-nya, jadi yang mereka inginkan dari masyarakat desa Tambak Wedi adalah kehidupan yang sejahtera, pekerjaan yang layak, pendidikan yang cukup, dan tentunya dia ingin bisa bersaing dengan desa-desa sebelah. Karena dengan adanya pemberdayaan bisa membantu mereka untuk menaikkan perekonomian yang sekarang penghasilan nelayan sangat turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir ya, di insight. Insight yang ada terkait masalah yang ada di desa Tambak Wedi. Yang pertama ini, masyarakat meminta bantuan supaya semua yang bisa melakukan kerjanya dengan baik dan dapat keuntungan yang cukup untuk kehidupan keluarganya, biar jumlah kemiskinan juga dapat dikurangi. Dari sini pemerintah atau pihak lain stakeholder dapat memberikan bantuan atau pertolongan terkait bantuan ekonomis, salah satunya seperti teknis yang dapat meningkatkan nilai tambah dari perolahan para masyarakat Tambak Wedi tersebut. Kemudian terkait bantuan operasional lain, ataupun itu mesin, kapal ataupun lain-lain. Kemudian yang terakhir ya, ini mereka perlu pendidikan dan kerjasama dari luar, karena pelayanan di situ menjadi kebiasaan saja bagi yang bisa dan tidak pernah dilihat oleh pemerintah. Namun hasil dari mereka itu bisa menaikkan perekonomian Kota Surabaya kalau dijadikan profesional dan adanya sponsor juga. Dari sini peran lagi dari pihak stakeholder ataupun pemerintah daerah sendiri Kota Surabaya ya nih, adanya pendidikan terkait wawasan ataupun pengetahuan dalam bentuk lain yang mana dapat menunjang produktivitas dari para masyarakat Tambak Wedi ini, yang mana menyiapkan mereka mata pencarian sebagai nelayan. Mungkin cukup sekian. Terima